Episode 15. Dokterku itu istriku. Dua dokter cantik itu melanjutkan sisa jam kerjanya. Hanya tinggal sejam lagi shift malam habis. Suasana di ruang UGD juga sudah lumayan sepi. Pasien yang masuk malam itu, kebanyakan sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ray, gue kok masih penasaran ya sama keluarga Ibrahim itu. Vina memulai obrolan. Penasaran kenapa sih? Heran Raisya. Bukannya lo yang menolong Tuan Rendra, tapi kok lo yang harus tanggung jawab? Ya meski tanggung jawabnya semua orang pasti setuju Ray, Vina bermonolog. Saat itu mobilku berpapasan dengan mobil Mas Rendra, mobil kami sama-sama oleng, kami saling menghindar, tapi tiba-tiba dari belakang ada kontainer yang menerjangnya sampai mobil itu menabrak pembatas jalan tol. Bukan itu saja, kontainer itu juga kabur setelah melindas bagian belakang mobil. Mungkin itu yang mereka kira, karena secara tidak langsung aku yang mengakibatkan kecelakaan itu. Raisya menjelaskan. Gue heran deh, mereka pasti sudah menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Tapi kok kamu yang dipilih, dan sepertinya, Nyonya Kimi juga keke banget ingin menikahkan kalian, tapi gue setuju banget kalau lo akhirnya menikah bukan dengan dokter mesum kere itu, modal gombal doang, muak gue melihatnya. Kesal Vina. Yang penting aku juga sudah putus dengannya, mau dia main sama siapa saja itu bukan urusanku lagi, aku akan fokus pada pekerjaan dan keluarga baruku. Jawab Raisya. Ih, mentang-mentang sudah sold out, dapat ganti seorang bintang, bilangnya tidak peduli, cuek, coba kalau tidak, nangis-nangis deh. Sindir Vina. Hehe, tapi nangisnya tidak akan lama kok, malah alhamdulillah aku bersyukur banget, karena mengetahui dari sekarang kebejatannya, bagaimana kalau sudah menikah dan punya anak. Ucap Raisya. Lo benar, gue setuju banget lo putus dengan si lebay Salman bukan Han juga, kalau Salman Han akan gue pungut bekas lo. Canda Vina. Haha, bisa saja temanku ini, kepedean mau mungut Salman Han, tuh yang ada Salman Rohim, hihi. Balas Raisya. Lo tadi kan dipanggil sama ST, memangnya ada apa? Sorry gue kepo hub suami istri. Cuma penasaran saja sih, hehe. Ucap Vina sambil menggaruk kepalanya yang ditutup kerudung itu. Mau pipis? Di luar juga ada bodyguard, masih saja panggil-panggil. Cemberut Raisya. Terus. Heboh Vina. Ya terus pipislah dia. Jawab Raisya. Berarti Iyo sudah lihat, itu, terong. Atau apanya istilah kerennya lato-lato dia haha. Vina tertawa cekakaan. Raisya segera menutup mulut Vina dengan sebuah pisang goreng yang kebetulan ada di meja. Vina mengunyah pisang goreng itu sambil menyindir Raisya. Pantesan ada yang salting rupanya ini alasannya pipis. Nanti apa lagi ya? Lama-lama dokter Raisya tidak diperbolehkan pergi dari kamar, hahaha. Vina makin ngakak saja. Hus berisik ruang IGD ini. Kata Desiska yang baru saja dari toilet. Sorry, maaf kelepasan tadi, abis dokter Raisya lucu sekali. Ucap Vina. Memang apanya yang lucu, dari tadi dokter Raisya tidak tertawa. Iya tuh. Akibat bergadang jadi rada-rada sedang. Raisya menimpali. Sorry guys, iya kali akibat kelelahan jadi butuh hiburan. Untung ada dokter Raisya tadi jadi rasa lelahku terobati. Jawab Vina tidak nyambung. Sudah denger gosip baru belum? Lagi hangat nih, Siska mulai menggosip, di waktu senggang itu. Apa? Jawab Vina dan Raisya kompak. Kabar kedekatan Dr. Salman dan Dr. Ratu, mereka baru saja kepergok bercumbu di koridor dekat gudang, Prof. Ismail yang memergoki,
dan besok pagi mereka harus menghadap ke kepala rumah sakit. Cerita Siska sangat antusias. Oh, palingan juga akan dinikahkan tuh dua dokter mesum, yang satu sok seksi yang satu sok ganteng. Sewot Vina. Lo kok sewot? Cemburu ya? Goda Siska. Amit-amit iya kan Rai, gue itu levelnya tidak usah yang tinggi-tinggi, cukup asisten James saja sudah, tidak ada yang lain. Jawab Vina keceplosan kalau dia ngefans James asistennya Rendra. Jangan ketinggian dodol. Canda Siska. Jadi Vina ngefans Pak James nih ceritanya, boleh juga tuh. Ucap Raisya. Asal kalian tahu saja yang ngefans Tuan James itu seabrek, hampir sama dengan Merendra, tapi sayang Merendra sedang sakit ya, mana mungkin kita-kita ini dilirik. Kata Siska. Ye, kok kita, gue kali, Dokter Raisya bantu sahabatmu ini dekat dengan asisten James dong. Pinta Vina melas sambil menangkupkan kedua tangannya di depan mukanya. Haha, lo ini ada-ada saja sih, Dokter Raisya termasuk masih baru di sini, belum kenal dia. Jawab Siska. Siapa bilang, Dokter Raisya sudah dipilih keluarga Ibrahim untuk menjadi dokter pribadi Merendra, pasti akan sering ketemu asisten James, we. Ucap Vina mengejek Siska sambil menjulurkan lidahnya. Kedua dokter itu, Vina, Siska, memang sedari dulu selalu bertengkar, tapi sebenarnya cuma bercanda. Wih keren Rai, lo jadi dokter pribadi Tuan Rendra, bisa dijadikan novel bro, judulnya dari dokter pribadi menjadi istri. Jawab asal-asalan Siska Tang sekarang sudah menjadi kenyataan. Wih betul itu, TPI judulnya kepanjangan, bagaimana kalau begini, kepincut pesona dokter pribadi. Imbuh Vina. Ruang IGD jadi ramai akibat 3 dokter somplak itu, tapi tepatnya sedang memojokkan Raisya. Sindir terus bully terus, kalian akan kunaikkan jabatan saja ya, dari dokter umum ke ratu gosip. Ucap Raisya yang malu karena candaan Siska yang tepat sasaran. Salman yang kepergok bercumbu dengan Ratu dibawa ke ruang kepala rumah sakit yang tidak lain ayah dari Ratu. Prof. Ismail menelpon kepala rumah sakit untuk datang, dan menangani anaknya itu. Raisya setelah menyelesaikan jam kerjanya, dia menuju ke ruang rawat Rendra. Rai melihat Rendra sedang sibuk menelpon orang dengan bahasa asing, sepertinya dia sedang marah. Raisya tidak berani mengganggunya, dia memutuskan duduk di sofa menunggu Rendra. Rendra segera menyelesaikan urusannya, dan meletakkan ponsel pintarnya di tepi ranjang. Istriku sudah selesai kerja ya, kamu lebih baik mandi dan tidur, pagi ini aku bebas tugaskan, pasti sangat capek dan ngantuk, tapi tidurnya jangan di mana-mana, harus di ruangan ini. Ucap Rendra. Mas, sebaiknya aku pulang dulu ya, mandi, ganti pakaian, baru kesini lagi. Raisya meminta izin pulang. Tapi jangan lama-lama. Ketus Rendra. Ia cuma mandi dan ganti pakaian, oh ya mau dibuatkan sarapan apa? Raisya juga menawarkan sarapan untuk Rendra. Rendra tersenyum lebar, dia penasaran dengan masakan Raisya. Oke, buatkan aku sop buntut saja, sudah lama tidak makan menu itu, terakhir nenekku yang membuatkannya. Ucap Rendra kangen dengan masakan nenek Sania. Episode 16. Raisya menyetujui menu yang diminta oleh Rendra, dia bergegas pulang dulu ke rumah, sebelumnya mampir dulu ke minimarket dekat rumah sakit untuk belanja bahan-bahan untuk membuat sop buntut. Raisya segera mandi dengan air hangat sambil berendam, dia tidak menyangka dalam semalam statusnya berubah, dari perempuan yang dikhianati menjadi seorang istri dari pemilik rumah sakit tempat dia bekerja.
Seorang laki-laki yang manja dan narsis menurut Raisya. Raisya, kamu harus kuat, dan bisa beradaptasi dengannya. Dan tadi apa ya Allah, berdosa tidak ya, bahkan aku sangat nakal, mau saja memegang dan mengurutnya. Raisya menutup mukanya sendiri karena malu. Setelah mandi dokter muda itu menuju ke dapur mengeksekusi bahan-bahan untuk membuat sop buntut yang enak. Makan saja dulu, di sana bisa-bisa aku tidak sempat makan, pasti ada saja ulah anak manja itu. Cemberut Raisya. Ditatanya sop tersebut ke dalam wadah kedap udara supaya panasnya awet barulah dia kembali ke rumah sakit. Kali ini dia tidak menggunakan baju kebesarannya, tapi dengan dress rumahan yang sederhana. Kali ini Dr. Raisya mengenakan dress dan jilbab yang senada, dan serba biru. Raisya memasuki lobi rumah sakit dengan santai sambil menenteng sebuah paperback. Seperti biasa dokter cantik ini banyak sekali penggemarnya, dia akan menyapa semua yang berpapasan dengannya dengan sopan, menambah kekaguman kaum Adam, termasuk Dr. Vikram, kepala dokter umum, dan juga manajer hotel. Pagi Dr. Ray, bukannya Anda shift malam? Tanya Vikram. Pagi juga dok? Iya benar tapi saya punya tugas tambahan dari Bu Kimi untuk menjadi dokter pribadi Tuan Rendra. Ini saya dipanggil ke sana, harus mengganti perban. Jawab Raisya berbohong. Oh iya? Benar, sebaiknya dokter segera ke sana. Beliau tidak mau ditangani oleh sembarang dokter Dokter Gunawan dan Anda. Vikram mempersilahkan Raisya ke atas, sementara dia masih memperhatikan punggung Raisya sampai masuk ke dalam lift. Sungguh istri idaman banget, cantik, pintar. Batin Vikram. Lalu dia berjalan menuju ke ruang prakteknya. Raisya terus melangkah menuju ke ruangan Rendra, pria berstatus suaminya itu sibuk memainkan HP-nya. Assalamualaikum mas. Sapa Raisya. Waalaikumsalam. Istriku kamu jangan cantik-cantik kalau di depan orang, sampai di sini bisa berkurang 1096, aku cuma bagian 90% dong. Cemberut Rendra seperti anak kecil saja. Ya Allah mas, memang akunya begini, lihat aku juga tidak memakai make up tebal pula, terus harus gimana, pakai cadar begitu. Balas Raisya yang ikut manyun juga. Untung suamimu ini belum bisa berjalan, kalau bisa sudah tak makan itu mulut monyong-monyong, mana lucu banget, gemes aku jadinya, hahaha. Rendra tertawa melihat Raisya merajuk. Bukannya tadi Mas Rendra yang manyun duluan tidak lucu. Balas Raisya. Oke deh, tapi aku ingin mandi, tapi tidak tahu caranya, badanku terasa lengket dan bau. Ucap Rendra. Pagi ini dilap dulu ya, nanti siang setelah kunjungan Prof Gunawan kita periksa kondisi jahitannya apa sudah bisa terkena air, tadi pagi kan juga sudah cuci muka, gosok gigi. Ucap Ray menghibur Rendra. Tapi jenuh, cuma berbaring terus, bahkan bergerak, bergeser saja tidak bisa. Cemberut Rendra. Raisya tersenyum mendengar keluhan Rendra, dia kemudian menaikkan posisi tidur Rendra menjadi setengah duduk. Nah bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik? Tanya Raisya. Dia mengambil sebuah bantal di samping Rendra, posisi mereka cukup dekat, aroma tivibuh Raisya tercium sempurna di penciuman Rendra. Harum sekali aroma istri cantikku ini. Goda Rendra, sambil menghirup aroma lembut parfum Raisya. Raisya segera mengambil bantal itu dan meletakkannya di belakang punggung Rendra sebagai penyangga badan Rendra. Sarapan dulu ya, nanti supnya keburu dingin. Baru setelah itu Ray lap tubuh Mas Rendra dan ganti pakaian supaya lebih fresh. Tapi disuapin ya. Pinta Rendra. Sudah dewasa juga masih minta disuapin.
ejek Raisya. Hehe, meski aku sudah dewasa tapi tidak bisa mandiri, tahu gak kenapa? Tanya Rendra menggoda. Enggak, memang kenapa? Karena ada kamu di sampingku, pengennya jadi anak kecil terus. Ucap Rendra menggombal. Sudah tidak usah menggombal. Raisya memukul pelan lengan tangan Rendra. Tidak apalah dipukul setiap saat, asal pukulannya penuh dengan cinta. Ceplos Rendra. Dokter Raisya diam saja, dia mengambil sop buntut dari dalam paper bag tersebut, tangannya begitu terampil, semua itu tak luput dari pandangan Rendra. Raisya duduk di tepiran, yang Rendra mengetes masih panas atau sudah hangat, dengan mencicipinya sedikit, setelah dikira hangat barulah Raisya menyuapi Rendra dengan telaten. Istriku, rasa sop ini mirip banget buatan nenek, aku bisa gendut jika setiap hari disuguhi masakan seenak ini. Ucap Rendra memulai percakapan. Kalau begitu, aku tidak usah masak saja, kalau masakanku bikin gendut. Jawab Raisya sambil menyuapkan suapan terakhir. Jangan dong, aku rela deh jadi gendut, supaya kita bisa jadi angka 10. Rendra ngasal. Kok angka 10? Heran Raisya. Iya, satu gendut satu kurus, tapi angka 1 tidak bisa sendiri tanpa angka 0. Iya kan? Goda Rendra sambil menaikkan sebelah alisnya. Tahu ah. Raisya segera bangkit dan membereskan semuanya, lalu ke kamar mandi mengambil peralatan untuk mengelap rubuh Rendra, termasuk juga sarung tangan. Istriku, aku tidak suka kalau kau memandikanku dengan memakai sarung tangan, rasanya gimana gitu, jadi lepas ya sarungnya, kita sudah halal, jadi semua di diriku halal disentuh. Rendra tidak mau dimandikan kalau Raisya memakai sarung tangan. Dasar banyak maunya. Gumam Raisya. Hehe, maaf ya, suami hanya mau kamu tidak canggung lagi, hehe. Ucap Rendra. Raisya mengelap semuanya tanpa ada yang terlewat, termasuk si Junior. Dia mencoba untuk biasa, dan tidak canggung, karena dia akan sering berinteraksi dengannya. Setelah semua selesai, waktunya Rendra meminum obat. Istriku, sebaiknya kamu istirahat dan tidur, sejak semalam kamu tidak tidur, aku tidak mau nanti kamu sakit, terus siapa yang akan menjagaku? Rendra meminta Raisya untuk tidur saja, supaya lebih fresh nanti. Raisya mengangguk lalu menuju ke salah satu sofa panjang. Dokter cantik tersebut merebahkan TV buhnya di sana, dan mulai memejamkan matanya. Benar kata Rendra, memang dia perlu istirahat. Nanti kalau perlu apa-apa, panggil aku ya. Raisya memberi pesan pada Rendra. Rendra mengangguk, dan dia sibuk dengan laptopnya. Walau Rendra tidak bisa datang langsung ke kantor, tapi dia bosan menghandlenya, dari tempat manapun juga. Dia menelpon orangnya yang ada di Singapura, supaya menggagalkan acara peragaan busana hasil karyanya itu. Dulu karena nama besar Rendra, pameran busana Clara bisa sukses dan disukai orang. Tapi kali ini dia mengumumkan kalau semua pameran serta fashion show atas nama Clara tidak ada kaitannya sekali dengannya. Mau mereka menerima hasil karyanya atau tidak itu urusan mereka semua.